Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini 9 Juni 2022. Dari Pekanbaru Indonesia, saya menyapa seluruh saudaraku yang boleh mengikuti renungan hari ini. Tuhan yang memberkati, melindungi, bahkan Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita tetap kuat, kita tetap berharap, dan terus mengiring Dia sampai akhir hidup kita. Nah saudaraku, mari kita siapkan hati dan kita boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Kalau saat ini kami akan mendengar renungan firman Tuhan, urapi kami, penuhkan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dengan taat, dengan kerinduan untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami rindu Engkau yang terus memberkati kami, Engkau yang mengajar kami, sehingga firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, setiap kami dimanapun saat ini berada, kami dipenuhi, kami semakin memiliki pengertian yang baru tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur 49 yang berjudul Kebahagiaan yang Fana. Nah saudaraku, kita belajar firman Tuhan ini bersama-sama dan saya akan membacakannya buat saudaraku. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mengapa aku takut kepada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyak kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Tetap sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Saudaraku, seringkali kita sebagai orang Kristen merasa rendah diri di hadapan orang kaya atau yang memiliki kuasa, sehingga kita tidak berani memberitakan Injil kepada orang-orang demikian. Padahal kita sama-sama manusia ciptaan Allah yang tidak memiliki apa-apapun yang dapat dibanggakan di hadapan Allah. Lebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan dengan tetap rendah hati dapat mengatakan bahwa kita memiliki kebahagiaan sejati.
jangan lupa, orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa kalau tidak memiliki Kristus di dalam hati belum tentu bahagia. Kebahagiaan mereka kalaupun ada tidak hakiki. Saudaraku, pemazmur di dalam hikmat Tuhan mengajak kita untuk merenungkan kembali kebenaran ini. Kekayaan, hikmat, dan kuasa tidak dapat membeli kehidupan. Semua hal tersebut yang menjadi pegangan selama ini tidak dapat menolong mencegah kematian datang. Tetapi, pandangan negatif ini dimaksudkan untuk menyadarkan orang akan jalan hidup yang sia-sia, karena terlalu mengandalkan diri sendiri dan harta. Lalu orang lupa Tuhan. Di dalam ayat 14 terkandung pelajaran moral yang disampaikan dalam ungkapan negatif. Penyadaran akan kesia-siaan hidup yang angkuh terus didramatisir di dalam ayat 15 dengan ibarat yang amat kuat dan menarik. Mereka menjadi seperti kawanan domba yang digembalakan oleh maut dan pasti terjeblos ke dalam Seol, dunia orang mati. Nah, saudaraku, hidup orang yang mengandalkan Tuhan akan diluputkan dan diperhatikan Allah. Itulah sebabnya mereka akan luput dari Seol. Saudara, di dalam ayat terakhir muncul nasihat moral. Setelah melihat dan menyadari betapa relatifnya harta, pemazmur menasihati kita agar jangan takut, iri, cemburu, benci, dengki jika ada orang yang menjadi kaya, apalagi secara mendadak. Sikap moral paling baik ialah tenang. Mengapa? Karena kekayaan itu tidak dibawa mati. Nasib semua orang akan sama, kaya maupun miskin. Itu tidak akan membawa apapun ke kuburan. Segala kegemilangan manusia, entah itu rohani, intelektual, jasmani, ataupun berupa harta, uang, tidak bisa mengubah sama sekali nasib akhir hidup yang menurut Mazmur ini dan juga pengkhotbah adalah sama dengan cara matinya hewan. Baik manusia maupun hewan akan sama-sama mati, juga dengan cara yang sama. Tubuhnya binasa. Maka, saudaraku, berharaplah hanya kepada Allah yang hidup dan bukan kepada harta benda. Dan persoalannya banyak orang-orang tertipu dengan apa yang ada di tangannya. Mereka merasa yakin bahwa dengan apa yang mereka miliki, kekayaan, hikmat, ataupun kekuasaan dapat menyelamatkan dirinya. Pemazmur mengajar di dalam hikmat ilahi bahwa hanya Tuhan saja yang mampu membebaskan seseorang dari kebinasaan. Paling tidak adalah pengalaman si pemazmur. Maka sekarang pemazmur mengajak kita untuk tidak usah minder terhadap mereka yang membanggakan kekayaan, hikmat atau kekuasaannya. Kita memiliki Allah yang hidup, yaitu pemilik hidup kita sendiri. Maka dari itu justru kita harus berani untuk berkata-kata, menegur mereka di dalam kasih. Mereka akan binasa bila mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri dan setiap apa yang mereka miliki. Mereka harus menjadi milik Allah, dan ini adalah tugas kita untuk memberitakan kebenaran itu. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan. Kita boleh bersama-sama mengingatkan orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, baik melalui doa, perkataan kita, agar mereka sungguh-sungguh memiliki perubahan hidup, pertobatan, kelahiran baru. Dan setiap mereka akan melihat karya Tuhan nyata di dalam hidup mereka saat mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kalau hari ini Engkau mengajar kami betapa fananya setiap kebahagiaan orang fasik, betapa sia-sianya
setiap hal yang dimiliki manusia tanpa Allah. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan, menyadarkan kami betapa perlunya kami akan Engkau. Siapapun kami, perlu Engkau. Dan kami berdoa, tidak seorang pun daripada kami yang binasa, tidak seorang pun daripada kami yang kehilangan kasih-Mu, tidak seorang pun daripada kami yang mengalami keadaan-keadaan yang jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kami semakin mendekat, walaupun persoalan kehidupan yang sulit menerpa kami, badai, semua keadaan yang sedang menimpa kami percaya, kami kuat, dan kami menang. Terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami merindukan terus jamahan-Mu bagi setiap yang mendengar firman Tuhan. Berikan kelegaan kepada mereka, berikan mereka kekuatan baru, hidup yang semakin diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beribadah saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.